Mari kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab di minggu ketiga bulan November ini diambil dari Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Sebelum kita mendengarkan apa yang firman Tuhan akan katakan bagi kita, mari kita berdoa agar firman ini hidup dan menjadi berkat dalam hidup kita. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber kebenaran firman. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas kasih, kuasa, dan kebaikan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan, karena Tuhan senantiasa memberikan kami petunjuk, memberikan kami arahan, memberikan kami pengajaran, bahkan memberikan bagi kami kesanggupan untuk hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, agar kami boleh menggali dalam kehidupan kami bahwa banyak hal yang Tuhan percayakan dalam diri kami. Bahkan talenta alami pun dalam hidup kami Tuhan berikan masing-masing untuk kami. Tuntun hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi firman yang hidup. Firman yang menuntun kami untuk memaknai hidup dan kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Injil Matius pasal 14, 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Demikian kata firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Bertanggung jawabkah aku di hadapan Tuhan? Itu tema khotbah di minggu ketiga bulan November tahun 2014. Bapak Ibu, kalau tanya sedikit, boleh Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu harus bisa menjawab. Terima berapa talenta dari Tuhan? Bisa menjawab? Atau saya tanya yang lain. Bapak Ibu dipercayakan talenta oleh Tuhan atau tidak? Dipercayakan? Iya. Berapa yang Tuhan percayakan? Banyak? Sedikit? Kurang? Cukup? Yang mana? Cukup. Ini dulu Bapak Ibu. Kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan memberikan talenta dalam setiap kehidupan orang percaya. Jangan mengecilkan apa yang Tuhan percayakan ini. Karena ada banyak orang yang katakan ketika diminta terlibat di dalam pelayanan, diminta terlibat untuk melakukan panggilan pelayanan Tuhan, ada alasan yang dikatakan, saya tidak punya talenta untuk melayani Tuhan. Ada anggapan demikian. Tapi ada orang yang sederhana, yang paham benar, tahu benar. Ada talenta alami dalam kehidupannya, untuk itu harus dikembangkan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, ada satu peristiwa beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan. Kalau Bapak Ibu nonton televisi, ada seorang anak gadis remaja, ketika dia berolahraga, dia jatuh, kemudian belakang kepalanya kena
benturan yang keras, dirawat kurang lebih 2 atau 3 hari, dia meninggal. Tapi ketika dia pergi, dalam satu sesi acara Kick Andy, gadis remaja ini ditayangkan sebagai seorang sosok yang tahu betul talenta alami dalam dirinya. Dia menguasai 14 bahasa. Ketika ditanya oleh Andy Noya, dari 14 bahasa ini, mana yang paling susah untuk dipelajari? Dia katakan hanya satu, yaitu bahasa Jepang. Dan ketika dia diminta untuk menyampaikan salam, dia menyampaikan apa yang menjadi bagian dan memotivasi banyak orang muda, dan dia diminta untuk menyampaikan dalam 13 bahasa, 14 bahasa yang dia kuasai. Itu ditayangkan di rekaman, direkam kembali diputar ketika gadis remaja ini telah mengakhiri pertandingan hidupnya. Dan ketika ditanya, tadi saya katakan gadis remaja ini tumbuh dalam suatu keluarga yang sederhana. Ketika ditanya bagaimana cara kamu bisa mempunyai kemampuan, kepandaian untuk menguasai 14 bahasa dari negara yang ada di dunia ini. Dia katakan begini, Bapak Ibu, orang tua saya tidak punya uang untuk memberikan fasilitas bagi saya untuk saya les 14 bahasa itu. Bagaimana caranya kamu menguasai 14 bahasa itu? Dari kecil saya biasakan diri saya untuk menonton televisi dengan bahasa asing. Menginjak saya sekolah, saya belajar dari buku-buku pelajaran yang ada. Kalau saya bisa beri waktu luang, saya akan mencari buku-buku yang saya butuhkan untuk mempelajari bahasa-bahasa itu di perpustakaan. Dan dia salah satu seorang muda yang mewakili Indonesia dan menjadi seorang juara untuk kategori penguasaan bahasa yang dapat dia sampaikan. Saya ceritakan ini, perempuan itu namanya Gayatri. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah nonton atau tidak. Dia masih sangat belia. Tapi ketika dia berdiri dan menyampaikan apa yang menjadi bagian untuk memberikan motivasi bagi orang muda khususnya, dia menyampaikan itu dalam bahasa yang sangat luar biasa, bahasa yang berbeda dari negara-negara lain. Bapak Ibu, itu menandakan bahwa Allah mempercayakan dalam kehidupan kita, masing-masing kita, talenta yang kita miliki untuk kita upayakan, untuk kita nyatakan, untuk kita gali dalam kehidupan kita, dan untuk kita berdayakan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan, menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Karena talenta itu, kalau memang dalam bacaan Injil ini dikatakan talenta itu digambarkan dengan uang. Tapi secara luas kita mau katakan talenta itu apapun yang menjadi bagian dalam kehidupan kita yang digali dan diasah untuk menjadi berkat. Itulah kesanggupan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Yesus memberikan perumpamaan ini. Ada 2 sosok yang mungkin sosok ini ada dalam kehidupan kita. Yang menerima 5 talenta dan 2 talenta punya sosok yang sama. Ketika dipercayakan
Tuhan memberikan kepercayaan Tuhan bagi mereka. Tidak tunggu lama Bapak Ibu. Mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dan kemudian membawa kembali laba. Kalau dalam bacaan ini dikatakan demikian. Yang dapat 5 talenta kembalikan 10 talenta. Yang dapat 2 talenta kembalikan 4 talenta. Karena sosok ini tahu persis bahwa apa yang Tuhan percayakan itu ada tanggung jawabnya. Ada yang harus menjadi bagian yang kita berikan untuk Tuhan, yaitu pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Sosok yang kedua adalah hamba yang menerima 1 talenta. Apa yang terjadi? Ambil uang tuannya, ditanam uang tuannya dalam lubang, katanya dalam firman Tuhan ini, lalu tidak melakukan apa-apa. Ketika Tuhan datang dan meminta pertanggungjawabkan, justru dikatakan dengan sangat, kalau bahasa yang disampaikan, sangat tidak sopan. Tuhan tidak menanam, tapi Tuhan mau menabur. Ambillah kembali uang Tuhan, seolah-olah apa yang Tuhan percayakan itu, sang Tuhan ingin mengambil keuntungan. Ini sosok seorang hamba yang malas, jahat, tidak mau menerima kepercayaan Tuhan untuk berkarya menurut maksud Tuhan, tapi justru mengabaikan kepercayaan Tuhan karena tidak ada kesungguhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tadi kalau saya tanya berapa talenta, Bapak Ibu bilang cukup. Sekarang saya tanya, sosok yang mana yang sering kali Bapak Ibu jumpai ketika berkarya dan memberdayakan talenta yang Tuhan percayakan? Sosok yang bertanggung jawabkah? Atau sosok yang cuma diam lalu tidak melakukan apa-apa? Mungkin perlu uji Bapak Ibu. Mungkin juga perlu ditanyakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita memahami benar bahwa hamba yang setia itu, hamba yang baik itu adalah hamba yang memahami apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Bukan sesuatu yang diberikan dalam kesia-siaan, tapi apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan orang percaya. Tuhan mempercayakan dengan maksud Tuhan. Tuhan mempercayakan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan meminta pertanggungjawaban itu dari kehidupan setiap orang percaya. Memang saya dan Bapak Ibu menerima talenta berbeda. Saya mungkin tidak bisa melakukan pekerjaan seorang yang punya profesi ahli hukum. Tapi ketika saya boleh menjadi seorang yang Tuhan percayakan menjadi pelayan, itulah yang harus saya gali dalam hidup saya. Itulah yang harus saya kembangkan untuk menjadi berkat. Dan ketika itu ada di dalam kehidupan setiap orang percaya apapun. Karena talenta itu bukan sekedar uang. Talenta itu adalah kepintaran. Talenta itu juga bisa kepandaian. Talenta itu bisa kekayaan. Talenta itu juga bisa pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Untuk kita berdayakan. Untuk kita asah dan kita kelola dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun saudara dan saya boleh melakukan itu. Lakukanlah itu dengan setia.
Karena itulah pertanggungjawaban yang Bapak Ibu dan saya akan berikan di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan talenta. Tuhan juga memberikan kesanggupan. Tuhan memberikan talenta bukan hanya bagi pendeta dan penatua, tapi Tuhan memberikan talenta bagi setiap orang percaya, bagi setiap ciptaannya, agar talenta itu boleh menjadi kemuliaan, agar talenta itu boleh menjadi berkat yang boleh dipancarkan oleh setiap orang percaya di dalam hidup dan setiap apa yang dikerjakan dimanapun Tuhan percayakan. Untuk itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada seorang pun yang katakan saya tidak punya talenta. Apalagi ketika Tuhan mempercayakan untuk berkarya di ladang Tuhan. Ini bukan semacam iklan karena dalam proses pencalonan penatua, bukan. Tidak. Walaupun memang dalam proses ini ketika orang menolak, ketika anak Tuhan, orang percaya menolak panggilan, alasannya salah satunya itu, saya tidak punya talenta, tidak punya kemampuan. Tidak Bapak Ibu. Trust itu, kepercayaan itu Allah berikan untuk semua orang. Yang dapat kita kerjakan, kita kerjakan. Yang tidak dapat kita katakan bahwa kita cukup atau tidak cukup. Jangan kita risau. Karena setiap orang yang diberikan Tuhan talenta, diberikan kesanggupan untuk mengelola, memberdayakan apa yang ada dalam kehidupan kita. Termasuk talenta alami dalam kehidupan kita. Dan pada waktunya Bapak Ibu, ketika Tuhan membuat perhitungan, saudara dan saya bisa menjawab bahwa kita bertanggung jawab. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita dengan tema, bertanggung jawabkah aku di hadapan Tuhan? Biarlah perenungan ini, pertanyaan ini perlu Bapak Ibu dan saya kerjakan. Kalau kita bertanggung jawab, pakailah talenta itu dengan apa yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh. Buat komitmen dalam kehidupan kita. Belajar untuk kerja keras. Sungguh-sungguh melakukan apa yang harus kita lakukan. Sehingga dimanapun kita berkarya, kita tidak pernah menyerah pada kesulitan atau kita tidak menyerah pada kekurangan dalam diri kita. Karena ketika kita menyerah pada kekurangan, saudara dan saya kalah untuk menyatakan bahwa Tuhan memberikan banyak hal dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan memberikan talenta untuk setiap orang, Tuhan memberikan kesanggupan untuk setiap orang. Tinggal kita bertanggung jawabkah di hadapan Tuhan untuk apa yang Tuhan percayakan itu. Amin.